Baik, selamat malam. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini online Bible Study memasuki sesi ke-8, masih kitab Daniel, dengan tema penglihatan Daniel, yaitu domba dan kambing. Ya, baik, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami mau belajar bersama dalam online Bible Study ini. Biarlah Tuhan sendiri yang mengarahkan setiap kami, yang mencerahkan setiap kami, agar kami benar-benar mengerti apa yang dimaksud oleh firman Tuhan. Terima kasih, berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu, malam ini adalah sesi ke-8, Kitab Daniel, dengan tema penglihatan, yaitu tentang domba dan kambing. Bapak Ibu, saya ingatkan kalau kita mendengar sepintas gitu, atau membaca 1-2 ayat, jangan lalu kesimpulan sendiri, harus dilihat dalamnya apa, konteksnya apa ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita malam ini akan mengupas Daniel pasal 8, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi total pasal 8, nanti bisa dibaca ulang sendiri ya. Di Daniel pasal 8 ini berisi penglihatan tentang masa depan yang diberikan kepada Daniel, yaitu pada tahun ketiga pemerintahan Raja Belshazzar. Kita sudah pernah bahas Raja Belshazzar ini ya, dari Babel. Itu ditulis di Daniel pasal 8 ayat 1. Pada tahun ketiga pemerintahan Raja Belshazzar. Jadi kejadian ini adalah 2 tahun setelah Daniel mimpi soal 4 binatang, yaitu yang sudah kita bahas di minggu yang lalu. Itu Daniel bermimpi tentang 4 binatang. Nah, 2 tahun kemudian ini kisahnya, pasal 8 ini. Karena yang dulu itu kan pada waktu awal pemerintahan Raja Belshazzar, ini yang ketiga, tahun ketiga, jadi 2 tahun kemudian ya. Baik, penglihatan ini menjelaskan akan adanya kerajaan-kerajaan yang akan muncul setelah Babel. Jadi topiknya tetap sama, saudara, tentang masa depan. Tentang sejak Babel ada kerajaan yang akan muncul terus, gitu ya. Dan lambang-lambang di dalam pasal ini telah menjadi persoalan banyak penafsiran. Karena namanya lambang, itu bisa ditafsirkan macam-macam. Baik dalam tradisi Yahudi maupun tradisi Kristen. Ya, kita lanjutkan dulu. Ya, pasal 2-nya, aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan. Susan ini, atau Susa, itu adanya di sini. Sebentar, saya warnain dulu ya. Ya, ini saudara. Kalau Babel itu ini, maka kota Susa atau Susan ini di sini adanya. Dia ada di wilayah Elam. Ya. Dan aku melihat penglihatan itu bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. Gitu, ya. Nah, kota Susan atau Susa pada zaman kerajaan Babel, khususnya di bawah kekaisaran Neo Babilonia, itu abad ke-7 sampai 6 sebelum Masehi, merupakan kota kuno yang terletak di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Iran Barat Daya. Ini, saudara. Ini kalau zaman sekarang wilayah Iran, ya. Pada masa itu Susan adalah bagian dari wilayah Elam yang berada di bawah pengaruh dan kekuasaan Babel. Pada waktu itu ya. Nah, yang terkenal dengan kota Susa ini atau Susan ini adalah ditemukannya hukum Hammurabi di sana pada tahun 1901-1902 oleh arkeolog Prancis ya. Hukum Hammurabi ini adalah hukum yang paling tua yang ditemukan. Itu hukumnya yang ada di Babel ya. Tapi ketemunya ada di kota Susa ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Sebentar.
Nah, pasal 3 sampai pasal 8 ayat 3 sampai 4 di situ dilihat Daniel tentang adanya seekor domba jantan yang bertanduk. Ya. Coba kita baca ayat 3 dan 4 ya. Aku mengangkat mukaku dan melihat. Tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Tanduknya 2, dan kedua tanduk itu tinggi. Tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Nah, kalau kita mengerti artinya apa, nanti jelas tuh ya. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan. Dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia. Dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Domba jantan ini melambangkan kerajaan Media Persia. Kok tahu di ayat 20 dikatakan begitu? Bahwa domba jantan itu adalah Media Persia. Makanya tanduknya 2, Media dan Persia. Persia lebih kuat. Makanya tanduknya yang satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah. Yang lebih tinggi ini Persia, yang lebih rendah ini Media. Ya. Domba jantan ini menguasai banyak wilayah. Karena Persia menguasai banyak wilayah ketika itu. Begitu ya. Jadi itu penglihatan yang pertama. Nah, dari ayat 5 sampai 8 di situ dikatakan bahwa penglihatan Daniel melihat kambing jantan dengan tanduk. Ya. Tetapi sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. Dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Ada satu tanduk yang aneh. Ia datang pada domba jantan yang 2 tanduknya, dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Ini, saudara. Ya, si kambing ini menanduk domba jantan dengan hebatnya. Ayat 7, aku melihatnya mendekati domba jantan itu, ia menggeram lalu ditanduknya domba jantan itu. Dipatahkannya kedua tanduknya. Dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Kalah domba jantannya. Media Persia kalah oleh kambing jantan ini. Dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Kalah, saudara. Jadi Media Persia kalah. Dikalahkan oleh, ini lanjutannya. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu. Lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh. Jadi tanduknya yang gede itu patah, numbuh 4. Sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Ya, artinya ini, saudara. Kambing jantan itu melambangkan kerajaan Yunani. Tahu dari mana? Baca saja ayat 21-nya. Diceritakan begitu. Dan tanduk besar yang cuma satu di tengah itu melambangkan raja pertamanya, Alexander Agung. Ya. Kambing jantan menghantam domba jantan, menghancurkan kedua tanduknya. Artinya mengalahkan kerajaan Media Persia, 2 tanduk itu. Tanduk besar dari kambing jantan itu kemudian patah. Tanduk dari kambing besar ini patah. Ya. Artinya Alexander Agung mati, lalu digantikan 4 tanduk yang lebih kecil. Diganti menjadi 4 tanduk kecil-kecil. Nah, kita tahu dari sejarah bahwa setelah kematian Alexander Agung, maka kerajaan Yunani pecah menjadi 4 kecil-kecil. Itu arti daripada ini. Heran ya, bisa tepat. Ketika ini ditulis kan Yunani bahkan belum berkuasa. Ketika Daniel ini menulis ini, Yunani belum berkuasa loh. Masih Persia. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian dari tanduk 4 tanduk tadi, ada yang keluar tanduk kecil. Nah, ini aneh lagi. Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai.
Tanah permai ini maksudnya tanah perjanjian, ya, Israel. Ia menjadi besar, bahkan sampai kepada bala tentara langit. Bala tentara langit ini bisa diartikan orang-orang kudusnya Tuhan. Ya. Dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Tentu saja ini figuratif ya. Bukan berarti tanduk itu bisa ambil bintang di langit dibuang ke bumi, bukan. Ini figuratif. Ya. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Ini tokoh yang satu ini, ya. Nanti ini suatu tanduk kecil ini, dia merobohkan tempat kudus, ngacak-acak tempat kudus Tuhan. Bait Allah diacak-acak, artinya itu. Suatu kebaktian diadakan secara fasik, ada kebaktian lain di bait Allah nanti. Menggantikan korban sehari-hari, kebenaran diempaskannya ke bumi. Dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Tokoh ini menang. Ya, itu ceritanya. Nah, artinya ini. Tanduk kecil itu artinya ini. Dari salah satu tanduk kecil ini muncul sebuah tanduk kecil lain yang tumbuh besar dan kuat. Nah, ini dia. Mencapai ke arah selatan timur, ke arah tanah permai. Tanduk ini melambangkan seorang raja yang akan muncul. Yang di kemudian hari kita tahu ternyata itu adalah Antiochus IV Epiphanes. Itu yang dimaksud dengan sebuah tanduk kecil lain. Seorang raja dari dinasti Seleucus. Bapak Ibu ingat ya tadi ya, setelah Alexander Agung mati, Yunani menjadi 4 kerajaan kecil. Nah, salah satunya dinasti Seleucus ini, saudara. Nah, ternyata Epiphanes dari dinasti ini kemudian menganiaya bangsa Israel dan menajiskan bait Allah. Bait Allah dinajiskan, saudara. Ya. Antiochus IV juga menghentikan persembahan harian di bait Allah dan menempatkan pembinasa keji. Yang dimaksud pembinasa keji di sini kemungkinan besar merujuk pada patung Zeus. Jadi karena hari itu Yunani menang, maka budaya Yunani dipaksakan ke semua bangsa. Termasuk orang Yahudi. Agama-agama Yahudi dilarang. Kalau masih melakukan dibunuh. Bahkan bait Allah diacak-acak, ditaruh patung Zeus di dalamnya situ. Pembinasa keji itu Zeus ketika itu. Semua harus menyembah di sana. Ini yang dinamakan menajiskan bait Allah. Ya. Terus Epiphanes dibuat patungnya, lihat saudara ini. Dia sedang bawa babi ini. Jadi ini untuk menghina orang Yahudi. Jadi babi itu kan haram menurut hukum Taurat. Dia malah mempersembahkan babi di dalam bait Allah. Begitu. Ini pembinasa keji disebutnya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Daniel mengalami kesulitan memahami penglihatan tersebut. Tadi kan sudah saya jelaskan karena saya sudah mundur ke belakang. Tadinya Daniel mengalami kesulitan, ini artinya apa ini gitu. Tapi kemudian malaikat Gabriel dikirim untuk memberikan penjelasannya. Gabriel menjelaskan bahwa domba jantan melambangkan Media Persia, kambing jantan melambangkan Yunani, dan tanduk besar adalah raja pertamanya itu Alexander Agung. Itu yang menjelaskan Gabriel. Ya. 4 tanduk kecil yang muncul setelah tanduk besar itu patah melambangkan 4 kerajaan yang muncul dari kekaisaran Alexander. Gitu. 4 dinasti Yunani ya, salah satunya Seleucus tadi. Tanduk kecil yang muncul dan menjadi kuat di akhir zaman melambangkan raja yang kejam. Itu Antiochus IV Epiphanes tadi ya. Yang akan menentang Tuhan dan menganiaya orang-orang kudus. Gabriel juga menjelaskan bahwa penglihatan ini akan terjadi dalam waktu yang jauh di masa depan. Itu artinya, saudara. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Tepat seperti yang dinubuatkan dalam Daniel 8 ayat 14. Coba kita baca dulu Daniel 8 ayat 14 ya. Daniel pasal 8 ayat 14.
Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, malam dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. 2300 siang dan malam, 2300. Nah, nubuatan ini 2300 malam dan pagi ini, setelah itu tempat kudus itu akan dipulihkan. Ternyata benar. Setelah Antiochus IV Epiphanes menajiskan bait Allah, 3 tahun kemudian, ya, 3 tahun kemudian itu kurang lebih ya, itu bait Allah ditahbiskan kembali oleh Yudas Makabe pada tahun 165. 165, ya. Nah, peristiwa inilah yang diperingati sebagai Hari Raya Hanukkah, yaitu bait Allah yang tadinya sudah dinajiskan, ada patung Zeus, penyembahan berhala, kemudian terjadi pemberontakan Makabe kan, bait Allah direbut, menang dalam pimpinan itu Yudas Makabe, kemudian bait Allah menormalkan lagi fungsinya. Itu Hanukkah, ya. Nah, pertanyaannya, saudara, apakah nubuatan dalam Daniel 8 hanya mengacu kepada Antiochus IV Epiphanes saja, yang dimaksud dengan pembinasa keji itu, atau juga tentang seorang tokoh di masa depan? Itu jadi topik yang sering dibahas dalam studi teologi dan eskatologi, menjadi debat, saudara, yaitu doktrin tentang akhir zaman. Banyak penafsir Alkitab, baik dalam tradisi Yahudi maupun Kristen, telah merenungkan kemungkinan bahwa nubuatan ini memiliki lapisan ganda, yaitu penggenapan yang dalam waktu dekat, yaitu digenapi oleh Antiochus IV Epiphanes tadi, dan penggenapan di akhir zaman, yaitu antikris. Nah, ini yang dicurigai ini antikris. Kalau Epiphanes, nggak terlalu, meskipun dia kejam ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini. Jadi ada yang namanya penafsiran secara historis. Sejarah. Ya. Secara historis, Antiochus IV Epiphanes sangat cocok dengan deskripsi tanduk kecil dalam Daniel 8. Memang cocok. Ya. Nah, tindakannya yang kejam dan brutal terhadap orang Yahudi, penajisan bait Allah, dan upayanya untuk menghapus agama Yahudi sangat sesuai dengan nubuatan dalam Daniel pasal 8. Ya. Nah, banyak penafsir menganggap bahwa Epiphanes itu adalah penggenapan langsung dari nubuatan ini. Khususnya karena tindakannya yang begitu jelas sesuai dengan deskripsi yang diberikan dalam kitab Daniel. Sesuai nubuatan itu. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Tetapi Daniel 8 ayat 25, coba kita baca ya. Daniel 8 ayat 25. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja. Raja segala raja artinya siapa? Tuhan sendiri. Ia bangkit melawan Tuhan, saudara. Tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan. Itu oleh perbuatan Tuhan pasti, bukan tangan manusia. Ya, itu maksudnya. Nah, faktanya ternyata Epiphanes dilaporkan menjadi gila, saudara, dan akhirnya mati di Persia pada tahun ini. Cocok juga. Ini penafsiran historis. Sejarahnya memang ada, cocok, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau penafsiran eskatologis, penafsiran secara akhir zaman, yang ada hubungan dengan akhir zaman. Nah, itu ini. Ya. Beberapa ahli kitab Biblika juga percaya bahwa nubuatan ini juga memiliki penggenapan ganda. Bapak Ibu Saudara yang ngikutin online Bible Study ini secara tekun, pasti sudah pernah kita bahas tentang penggenapan ganda. Dulu contohnya, karena seorang anak telah diberikan, nubuatan Yesaya. Itu ternyata adalah anak Yesaya sendiri atau anak raja di zaman itu. Tapi kemudian di Perjanjian Baru itu dipakai untuk merujuk kepada Tuhan Yesus.
ganda, saudara. Nubuatan itu bisa terjadi dalam waktu dekat, tapi rupanya dipakai Tuhan juga untuk menjelaskan suatu hari nanti di masa depan yang jauh. Itu pengendapan ganda namanya, ya. Jadi dengan demikian Antiochus IV Epiphanes ini sebagai bayangan atau tipe dari seorang tokoh yang lebih besar yang akan muncul pada akhir zaman. Tokoh ini sering diidentifikasi sebagai antikris dalam tradisi Kristen. Dalam pandangan ini, Antiochus IV adalah semacam prototipe, model saja dari antikris. Antikris itu modelnya kayak gitu, nanti lebih hebat gitu. Nah, seorang penguasa yang akan datang, yang akan melakukan penindasan terhadap umat Tuhan pada skala global. Kalau itu skalanya dulu masih kecil kan, prototipenya antikris. Nah, sekarang skalanya global. Setelah kalau melihat ada skala global yang menentang Tuhan Yesus dengan cara yang lebih besar dan lebih luas. Ya, beberapa bagian dari kitab Daniel dan Wahyu dipahami saling melengkapi dalam mengungkapkan rincian tentang antikris dan konflik besar yang akan terjadi sebelum kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Ini penafsiran eskatologis. Dan kalau kita mengerti maksudnya apa, ini ada cocoknya juga. Ada hubungan dengan bilangan si binatang itu, antikris itu. 666. Ya. Ya. Kalau kita perhatikan dalam nubuatan itu, ada indikasi-indikasi penting ini. Beberapa tanda atau frase yang menunjukkan bahwa nubuatan ini mungkin mengarah pada peristiwa di masa depan, yaitu adanya istilah akhir zaman di Daniel pasal 8 ayat 17 dan 19. Dan ada istilah masa depan yang masih jauh. Daniel 8 ayat 26. Jadi mungkin yang dimaksud ini selain menunjuk kepada waktu dekat, Epiphanes, juga menunjuk pada akhir zaman. Ada seorang tokoh yang jauh lebih besar. Epiphanes hanya bayangannya saja. Hanya prototipenya saja. Hanya skala kecil saja. Tapi nanti antikris skalanya global. Skala dunia. Ya. Nah, dalam penafsiran ini, tindakan Antiochus IV Epiphanes tadi dianggap sebagai pra-penggenapan dari tindakan yang akan diambil oleh antikristus pada akhir zaman. Seperti pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Kalau yang dimaksud oleh penggenapan dalam waktu dekat, di zamannya Daniel setelah itu, kan yang dimaksud pembinasa keji ini berdiri di tempat kudus adalah patungnya Dewa Zeus di bait Allah. Di dalam bait Allah loh, saudara. Ya, baca Daniel 11 ayat 36. Daniel 11 ayat 36. Raja itu akan berbuat sekehendak hati. Ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah. Juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah. Ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali. Dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu. Sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Jadi Daniel 11 ayat 36 tentang pembinasa keji itu. Tetapi, saudara, kan Epiphanes akhirnya mati. Antiochus IV Epiphanes ini. Kalau sudah mati ya sekarang sudah tidak bahaya tentunya ya. Tapi yang dimaksud ini adalah bahaya akhir zaman. Coba kita baca Matius 24 ayat 15. Matius 24 ayat 15. Saya bacakan ya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ini peringatan diberikan setelah zamannya Epiphanes lewat loh. Jadi pasti yang dimaksud Matius 24 ayat 15 ini bukan Epiphanes. Kalau dimaksud kitab Daniel mungkin Epiphanes bisa saja. Tapi Matius memakai cerita yang sama untuk menunjuk satu tokoh di masa depan. Di masa depannya adalah waktu itu ditulis abad pertama. Nah, kalau sekarang sudah abad 20 sekian, tentunya bisa saja itu sudah lewat tokoh itu ya.
Apalagi 2 Tesalonika, coba kita baca. 2 Tesalonika 2 ayat 4. Ya. Atau dimulai dengan ayat 3 dulu. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ini kan cerita yang dulu itu Dewasius, tapi sekarang sudah bukan, karena sudah hancur kan semua. Yang dimaksud ini pasti suatu tokoh atau kekuatan atau apa namanya. Itu dia. Ya, hati-hati ya, Saudara. Penafsiran ini memungkinkan untuk memahami bagaimana nubuatan dapat memiliki relevansi yang langsung bagi generasi Daniel, tapi juga relevansi profetis bagi masa depan. Saudara kalau menemui suatu nubuatan, itu hati-hati, ada yang nubuatan yang tunggal, ada yang ganda, ada yang bermakna ganda memang. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, kesimpulannya begini, saudara. Meskipun Antiochus IV Epiphanes adalah penggenapan langsung dari nubuatan dalam Daniel 8, tetapi ada kemungkinan bahwa nubuatan ini juga merujuk pada seorang tokoh akhir zaman yang akan muncul sebagai antikris. Ya, yang bilangannya 666. Penafsiran ganda semacam ini memberikan ruang bagi pemahaman bahwa nubuatan dapat memiliki lapisan makna ganda yang relevan bagi masa lalu maupun masa depan. Ya. Seperti nubuatan yang lain di Alkitab, makna penuhnya seringkali terlihat lebih jelas seiring waktu ketika penggenapan masa depannya digenapi kemudian. Yaitu bermakna ganda ya, di masa dekat dan masa jauh. Saudara sekalian, seringkali kita belajar sesuatu itu ada selipan. Ya. Kalau soal Babel digantikan dengan Persia, Persia digantikan dengan Yunani, Yunani digantikan dengan Roma, itu kita sudah dapat waktu mimpinya Nebukadnezar, bukan? Tapi ini kelihatannya hal yang sama, cuma menekankan adanya Persia digantikan dengan Yunani. Lebih detail ceritanya. Nah, dari Yunani inilah muncul tanduk kecil yang aneh tadi, yang akan menajiskan bait Allah. Nah, itu sudah digenapi di zamannya Antiochus IV Epiphanes. Patung Dewasius ditaruh di dalam bait Allah, harus menyembah. Tapi Epiphanes kemudian mati. Nah, kemudian di Perjanjian Baru di Kitab Matius dikatakan akan ada yang berdiri di bait Allah lagi. Nah, itu tentu saja yang setelah masa itu, bukan Epiphanes lagi. Itulah antikris yang akan menyesatkan orang seluruh dunia. Ya, kalau di Kitab Wahyu dikatakan penunggang kuda hijau. Penunggangnya namanya Maut. Maut, saudara namanya. Kemudian Hades mengikutinya. Jadi kalau orang ikut antikris ini pasti binasa, pasti. Ya, kita belajar terus ya, saudara. Makin hari makin lengkap. Jangan pakai menafsir suka-suka sendiri. Jangan menafsir berdasarkan film, bioskop, kata orang, buku. Jangan baca sendiri, dicocokkan dengan fakta historis, dicocokkan dengan ayat-ayat di Perjanjian Baru. Apakah benar maknanya gitu. Ya. Begitu ya, saudara. Mari kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu saudara boleh kalau ada yang mau bertanya silakan. Sebentar saya buka dulu mic-nya. Oke, yang pertama mau bertanya Pak Terry silakan. Ya. Ya. Shalom, selamat malam Pak Winyam. Selamat malam. Ya, tadi saya ini muncul aja. Ya. Ini di dalam kitab Daniel itu tadi singgung ada kayak tanduk kecil gitu. Ya. Kenapa selalu tanduk gitu loh? Dan itu kayak di Wahyu juga tanduk
apakah tanduk itu juga sama dengan, maksud saya, berhubungan dengan kekuasaan. Dan saya teringat waktu apa ya, waktu Saul ditabiskan itu ya menjadi raja, dia ditabiskan oleh Samuel dengan buli-buli ya, tapi Ya, si Daud ini dengan tanduk gitu loh. Apakah memang ada kecenderungan seperti itu? Maksud saya tanduk itu menandakan sesuatu, Pak Winyo. betul. Begitu aja. Jadi kalau kita lihat Daniel pasal 8 ini, kan ada kambing, ada domba. Kambingnya menanduk domba. Nah, kita tahu berarti bahwa apa? Yunani mengalahkan Persia. Itu tanduk itu kekuasaan memang. Power, kekuasaan. Dilambangkan dengan tanduk. Ya, kayak kalau misalnya ini, kalau di dalam kitab ada juga tanduk keselamatan. Ya, tanduk itu kekuasaan. Kekuasaan atau Kekuasaan ya. kekuatan ya. 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 Jadi memang kecenderungan tanduk itu berbicara kuasa ya. Ya, karena Mourinho. tanduk gunanya apa? Tanduk gunanya untuk menanduk. Kan gitu. Tanduk bukan buat nyanyi kan, tanduk buat menanduk. Ya. Jadi, lambang kekuatan. Ya, Alat ya, untuk ya. menyerang. Ya. Oke, Ya, oke. itu saja. Ya, itu aja dulu Pak Winyo. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih Pak. Berikutnya Pak Payaman, silakan Pak. Shalom, selamat malam Pak. Shalom, shalom. Mau mana? Ini itu mau ini itu akhir itu. Apakah ada kedengaran Pak? Ya, kedengaran, silakan. Apakah ada perbedaan atau persamaan ataupun semacam hubungan antara predestinasi dengan nubuatan Pak? Makasih Pak. Oke, beda Pak, beda. Kalau predestinasi itu Tuhan sudah menentukan jauh sebelum dunia ada. Jadi seperti dalam teologi Calvin, bahwa mereka percaya bahwa semua itu tentang predestinasi. Artinya ada orang-orang yang belum lahir, si A, si B, si C, si D, itu sudah ditentukan binasa sebelumnya. Ada skenario ilahi. Jadi nggak mungkin selamat karena jalan keselamatan ditutup oleh Tuhan. Terus ada lagi yang ditentukan untuk selamat. Itu predestinasi, Pak. Tapi kalau nubuatan tidak. Kalau nubuatan bisa dibagi dua juga. Nubuatan misalnya akan datang Mesias. Kalau itu pasti terjadi, Pak. Karena dari pihak Tuhan tanpa campur tangan kita. Tapi ada nubuatan yang berlaku di bumi. Nah, itu tergantung dari respon kita juga. Nubuatan bisa tidak terjadi kalau manusianya berubah. Contohnya, Niniwe itu akan binasa, Pak. Tapi kalau dia bertobat, nggak jadi binasa. Gitu. Nah, jadi beda, Pak. Nubuatan dengan predestinasi beda. Ya. Bagaimana, Pak? Lagi Pak ya, boleh Pak? Cukup. Itu saja, Pak. Itu lagi Pak, boleh Pak? Satu lagi boleh. Silakan. Jadi Bapak katakan bahwa akan ada antikris secara global. Ini global kan mendunia Pak, kan gitu Pak kan? Betul. Dengan yang barangkali kita asumsikan pandemi, kira-kira begitulah Pak kan, mendunia. Nggak ada hubungan dengan pandemi, Pak. Pandemi juga mendunia Pak kan gitu Pak. Ya. Tapi antikris ini dia duduk di bait Allah, Pak, mengaku dirinya Allah yang benar. Oh, jadi pertanyaan saya Pak, kalau itu misalnya datang, apakah ada nyata fakta suatu perang terbuka secara fisik? Ya tentu ada, Pak. Tentu ada, Pak. Oh, ada Pak ya. Iya. Ya, makasih Pak. Oh, oke. Tuhan berkati. Berikutnya Bu Meme, silakan. Shalom Pak Wino, selamat malam. Shalom, selamat malam. Ya. Terima kasih Pak untuk kebenarannya Bapak sampaikan malam ini. Saya mau tanya ini Pak tentang penglihatan Daniel itu Pak. Gini Pak,
setelah Musa menghancurkan hukum Taurat tuh kan Pak, yang 10 hukum Taurat. Hukum Kenapa? apa Bagaimana? ketika Musa menghancurkan hukum yang 10 hukum Taurat? Maksudnya 2 loh batu. Iya Pak. Itu Ya, kan oke. Musa kan udah menghancurkannya. Ya, Tadi kan saya temukan ini ada tuh hukum Hammurabi itu Pak. ya. Ah, maksud saya mau nanya gini Pak, apa yang berlaku setelah Musa menghancurkan itu 2 lok batu itu? Hukum apa yang berlaku Pak sampai zaman Daniel ini Pak? Apakah itu hukum Hammurabi ya Pak ya? Bukan hukum Taurat. Hukum Taurat Musa juga ya Pak? Musa banting 2 loh batu itu, tapi kemudian buat lagi. Oh dibuat lagi gitu. Buat lagi. Oke. Ibu coba ikuti sesi-sesi yang di kitab yang membahas tentang 2 loh batu itu. Dibanting lalu dibuat lagi. Jadi sepanjang perjanjian lama itu hukum Taurat yang berlaku. Hukum Oh, Taurat baru tidak berlaku ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. ya mengerti Pak. Sampai Tuhan Yesus menggenapinya ya Pak ya? Ya, betul. Ya, Ya satu lagi nih Pak. ya, Tadi saya temukan ini Pak di yang Bapak jelaskan tadi 2 Tesalonika 2 ayat 4 tuh Pak. ya, ya, Itu yang saya ambil intinya aja ya Pak ya. ya. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan dirinya sebagai Allah. Nah, kalau kita zaman sekarang Pak, kalau kita pergi ke gereja itu, apakah juga setan juga berada di gereja ya Pak? Ini pertanyaannya, Saya pertanyaannya agak sulit nih. Bagaimana ini? Kalau setan itu ada di mana-mana, tapi dia tidak berkuasa atas tubuh orang percaya, sebab tubuh orang percaya itu bait Allah. Kalau gedung sih ada, nggak masalah. Mau ada setan, mau enggak, itu gedung. Tapi kalau bait Allahnya tubuh kita, kalau kita memang hidup kudus, nggak bakalan setan bisa masuk. Jelas nggak? Iya jelas Pak. Tapi kemarin kan itu pendeta saya bilang kalau di mana-mana gereja baik Allah itu setan nggak ada gitu bilangnya Pak. Nggak ada ya? Lah kok ada yang Katanya. kesurupan tapi? Itu Ada Pak, nggak makanya kesurupan di saya gereja? nggak tahu juga Pak. Ada, Ada Pak. Ada ya? ada. Oh ya. Kesurupan di gereja berarti ada setan nggak? Ada nih Pak. Kalau Nah kesurupan. iya, kok nggak ada bagaimana? Iya Pak. Itu Pak Bahkan makanya setannya bingung. kadang-kadang bentuknya manusia. Iya. Loh kalau manusianya ngajar yang salah, kira-kira setan nggak dia? Iya kan? Nggak mungkin orang benar ngajar salah kan nggak mungkin. Pasti ada roh setan itu di dalamnya yang ngajar beda. Ya, Pak, ya. Ya, Iya, Pak. Terus Pak kalau contoh kan Pak penglihatan tuh macam anak kecil nih. ya, Dia tengok yang sudah meninggal, ya. terus dia bilang itu nenek dia, memang dia nampak gitu. Itu juga kalau setan juga ya Pak, roh setan ya gitu ya Pak. Yang begitu itu jangan percaya. Itu kemungkinan besar roh jahat itu yang menyamar. Jadi jangan percaya yang begitu-begitu. Itu roh jahat menyamar seolah-olah kelihatan itu neneknya gitu. Ya. Itu Iya, Pak. itu sering sekali terjadi itu penyamaran seperti itu. Anak kecil biasanya yang ditemuin. Iya Pak. Ya. Iya Pak, jelas Pak. Makasih ya Pak. Oke, Shalom, terima kasih. terima Shalom. Shalom. Bu Mariana, silakan. Ya Pak, Pak tadi kan Pak tadi tanya soal tanduk ya Pak. Kenapa tanduk? Ya. Tanduk ada yang lambangnya jelek, ada yang lambangnya bagus kayak tanduk keselamatan. Nah sekarang saya terbersit, kenapa kambing ya Pak? Yang selalu dijadikan lambang untuk hal yang buruk itu Pak. Kenapa bukan binatang lain? Enggak juga, Bu. Enggak juga. Enggak juga Pak. Jadi, enggak juga. Memangnya domba itu baik yang tadi? Enggak, itu Persia. Iya kan? Enggak juga. Jadi orang suka salah ngerti. Kambing lebih jelek dari domba. Enggak juga, tergantung konteksnya. Oh. Ini domba sama kambing sama-sama ini. Dia melawan umat Tuhan. Nah itu domba sama kambing itu pas yang ada di Daniel ini ya Pak. Tapi kalau yang tempat cerita-cerita lain, kalau domba itu seolah-olah yang lemah, yang nurut. Kalau yang kambing sepertinya yang tidak gitu ya Pak? Ya bisa juga, tergantung konteksnya. Dalam cerita yang mana dulu.
Dan sama seperti ilalang gitu ya Pak? Ilalang sama gandum. Oh ya, boleh. Enggak Pak? Boleh. Ya, bisa. Bisa. Intinya gini, apapun lambang yang dipakai, hewan apapun, pokoknya ada gelap dan terang gitu aja. Ada Jadi orang nggak tuduh. selalu bahwa kalau kambing itu selalu dilambangkan yang jelek. Karena Sama kan dengan kita gini, sering Bu. melihat, Sama dengan ah, begini. Ular selalu setan, siapa bilang? Ya kan? Enggak juga. nggak juga Orang, ya Pak? orang lupa ada satu ayat yang Musa disuruh Oh, buat tongkat ular kan patungnya. ya, ya, Barang siapa lihat ular itu dia sembuh. sembuh ya. Iya, Nah, ya. di perjanjian baru dipakai lagi ayat itu. Seperti Musa meninggikan Nehustan itu, patung ular itu, demikianlah anak manusia akan ditinggikan. Masa setan itu? Ya bukan. Iya, iya Pak. Tergantung Karena konteksnya. mostly ya Pak, kalau misalnya gambar-gambar ini lambang-lambang itu pasti kambing dengan tanduknya itu. Ya, ya, Jadi orang akhirnya berpikir, jadi kalau kayak binatang ini udah pasti lambangnya lambang kejahatan aja gitu Pak. ya. Saya sarankan jangan begitu, sebab ular saja enggak begitu, ya kan? Iya, mesti ubah nih pola pikirnya. Ya, mesti rubah pola pikir. Jangan stereotype. Iya betul Pak. Lihat Nggak mesti ayatnya. Lihat Iya, ayatnya. benar. Gitu. Ya Pak. Oke, makasih ya Pak Wi. Oke, Tom Kati. Masih ada lagi nggak? Flakos, Pak Flakos, silakan. Selamat malam Pak Wisnu. Selamat malam. Shalom. Shalom. Ya Pak, gini. Ini mimpi Daniel yang dua ini kelihatannya lebih rinci sekali, yang lebih detail artinya toh. Betul, Menandakan bahwa nanti yang akan terjadi ke depan. betul. Pak, dalam bacaan dari pasal 8 sampai akhir ini tadi saya lihat penjelasannya, ada kalimat-kalimat yang memang saya tidak mengerti ini. Seperti hukum Hammurabi, peristiwa Pak Makabe, itu Ya, mungkin Pak Wiknya bisa jelaskan sedikit peristiwa Hanukkah. ya. Ya itu aja Pak, mungkin Pak bisa Oh, jelaskan. tadi sudah saya jelaskan, Pak, Ya, singkatnya. hukum Hammurabi itu seperti apa itu hukum Oh, Hammurabi? isinya nggak perlu dijelaskan, Pak. Itu hukum zaman itu, zaman kuno, nggak dipakai, Pak. Nggak ada yang pakai. Itu menunjukkan bahwa zaman dulu saja sudah ada hukum yang teratur, gitu. Isinya nggak perlu. Kemudian Pak, ya Pak, terus bagaimana apa yang harus kita lakukan ini untuk mengantisipasi nanti kalau seandainya kita dengan situasi-situasi saat ini atau di depan kita yang mengarah seperti ya anti-antikris yang ada di dunia saat-saat ini Pak. Ya, kita jangan ikut antikris. Kalau ikut binasa. Kan dikatakan yang nama orang itu maut. Hades mengikutinya. Masa kita mau ikut? Ya binasa. Barang siapa anti terhadap Yesus, dia binasa. Itulah antikris. Terus terakhir Pak, kalau dari mimpi ini kenapa tidak artinya dinubuatkan tentang nanti kerajaan Romawi gitu Pak? Ada ya? Enggak, Yunani Pak tadi. Iya. Ini cerita ini cuma sampai Yunani. Oh gitu. Ya. Kalau sampai Romawi yang mimpi sebelumnya, mimpi Nebukadnezar lengkap itu sampai akhir bahkan. Kalau ini lagi mau menekankan perpindahan dari Persia ke Yunani dan adanya antikris itu. Baik ya. Itu saja Pak. Itu saja. Terima Baik. kasih. Oke, terima kasih. Malam. Malam. Pak Irwan Rusli terakhir kelihatannya ya. Shalom, Pak Winyo. Shalom. Pertanyaan saya adalah dua. Pertama mengenai penjuru di mana domba itu menyerang ke barat, ke utara, ke selatan, tapi nggak ke timur. Itu pertama Pak. Kedua. Baik, sebentar saya jawab dulu itu. Ya, itu Pak. Persia adanya di mana Pak? Di timur. Di timur. Iya, makanya nggak menyerang ke timur kan? Yang diserang utara, barat, selatan. Karena dia ada seperti ke India atau ke jurusan India itu enggak, mereka nggak ke sana. Ekspansinya kan ke arah sini, ke barat. Gitu. Karena tanah perdamaian apa? Karena
jurusannya di barat gitu Pak? Eh, pokoknya mereka nggak mengarah ke timur loh, Timur. mengarahnya ke Ya, sini, saya- ke area. Ini kan ada apa namanya? Daerah bulan sabit yang sangat subur, Pak, yang diperebutkan. Oke. Nah, itu. Eh, lalu yang kedua Pak, itu yang 2.300 hari, saya hitung-hitung 3 tahun itu kalau kita hitung 1 tahun itu 2 kali kan disebutnya pagi dan petang. Berarti 1 hari itu sebut 2 kali. Kalau sebut 2 kali itu tepat dalam arti 2 kali sehari berarti 1 tahun 750 kali 3 berarti 2.300. Ya, Menarik kenapa dihitung 2 kali atau itu hanya sesuatu yang biasa dilakukan apa menghitung 1 hari itu 2 kali? eh, kan istilahnya 2.300 itu malam dan siang, Pak. Malam dan pagi kan. Hitungan itu, Jadi kalimat itu. 2.300 itu 2.300 malam dan pagi. Iya, malam dan paginya 2.300 total. Jadi 1000 berapa ya? 1.150 kira-kira ya, itu ya. Iya, jadi saya hitungnya 1 hari 2 kali berarti setahun 700 lebih kan 365. Ya, ya. 700 kali 365 3 kali tahun 3. berarti tepat itu. Iya, makanya tepat itu. Lalu terakhir Pak, Ya. apakah ini nubuatan terakhir sebelum Yesus datang? Dan kita tidak akan ada lagi nubuatan sesudah Yesus? Oh, ada, Pak. Di zaman Tuhan Yesus kan ada nubuatan tentang pohon ara, Ayo. ya kan? Tapi itu semua diberikan oleh Yesus toh. Iya, iya. Betul. Jadi sesudah Yesus lahir tidak ada lagi nubuatan oleh yang lain kecuali oleh Yesus. Oleh Seperti itu. Yohanes kan ada nubuatan lagi, Pak, di kitab Wahyu. Oh, oke. Ya Jadi kan? bukan terakhir Pak ya. Enggak, bukan. Masih Pak Wino. Itu aja, Pak. Ya, Oke, baik. God Terima bless. kasih. God bless. Siapa lagi ya? Ibu Ningsih. Bu Ningsih, silakan. Silakan, Bu Ningsih. Malam Pak Winyo, Selamat malam. Salam. Shalom. Maaf saya nggak pakai video karena Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. signalnya terlalu jauh. Ya. Pertanyaan gini Pak, kan di akhir zaman ini kan akan sebelum kedatangan Tuhan kan akan ada kemurtatan. Ya. Eh, saya minta sarannya Pak Winyo, karena kan di mana negara saya tinggal ini kan di sekolahan-sekolahan itu mengenai pendidikan LGBT itu udah dimasukkan ke kurikulum gitu loh Pak. Ya. Nah, bagi orang-orang yang ini kurikulumnya dari kalau di Indonesia mungkin di SMP ya. Dari SMP sampai SMA itu udah dimasukin ke kurikulum LGBT itu udah masuk ke LGBT. pelajaran lah. Ya. Nah, terus yang saya tanyakan ini bagaimana tanggapan Bapak untuk apalagi anak-anak kita sebagai orang-orang yang beriman gitu dalam menghadapi situasi ini gimana dalam Baik. menghadapinya. Soalnya kan sekarang banyak anak-anak yang umur 12 itu kebanyakan bergaul sama orang-orang Kristen gitu loh Pak. Karena mereka kan netral gitu loh. Jadi kita sebagai orang Kristen yang di sini dalam menghadapi seperti itu gimana gitu Pak. Baik. Terima kasih Pak. Ya. Jadi dunia ini dari dulu memang begitu, Bu. Kita tidak bisa hidup steril sendiri di gua, nggak mau bergaul dengan siapapun gitu. Sekarang ini secara teknologi saja sudah terbuka. Orang mau artikel apapun ada, gampang didapat. Mau pornografi, mau LGBT, mau kekerasan, yang sadis-sadis, semua bisa didapat dengan mudah. Jadi saran saya, kita tidak bisa memprotek anak kita tidak melihat itu. Tapi kita memberikan dasar pagernya yang kuat, kehendak Tuhan, kebenaran. Sehingga ketika mereka ketemu dengan yang begitu, mereka sudah tahu yang ini menyimpang. Supaya kita tidak ikut yang menyimpang. Gitu. Jadi seperti kita tidak bisa memprotek hidup kita steril semuanya. Tanpa bakteri. Nggak bisa, biarin aja kena bakteri, kena apa. Tapi kita kebal. Nah, seperti itu. Nah, caranya kita harus mendidik anak kita dengan kebenaran firman.
supaya ketika ketemu dengan LGBT, oh ini menyimpang, nggak boleh diikuti gayanya. Oh ini nggak boleh, nggak baik. Ini bukan kehendak Tuhan. Begitu. Pagernya di situ, di kitanya. Kalau dunia bisa apa saja, bisa rusak. Gitu. Nah, itu cara mengasih pengertian ke anak gitu loh, Pak. Karena Harus kan dididik sejak kecil, Bu, sebenarnya idealnya. Kalau sudah besar, nah itu agak sulit. Seringkali kalau udah besar nggak mau dididik kan. Sejak kan kecil. kalau di sini kan kalau dikasih pengertian mengenai firman Tuhan kan mereka kan itu tabu gitu loh. Terus dia pikir it doesn't make sense gitu loh. Dia bilang nggak masuk akal dengan gitu. Jadi kadang kita sebagai orang tua cara menyampaikannya itu kadang bingung juga gitu loh, Pak. Kalau mereka pakai logika, kita sampaikannya pakai logika juga. Justru firman Tuhan itu make sense. Bukan doesn't make sense, make sense. Buktikan yang mana yang tidak make sense. Nanti saya buktikan filosofi orang sekarang yang nggak make sense. Misalnya, yang nggak make sense itu misalnya gini. Hidup cuma sekali aja kok. Nikmati aja, makan aja, nggak apa-apa ini. Itu nggak make sense tuh. Hidup cuma sekali aja, justru kita harus benar. Kebalik logikanya. Justru Alkitab ini sangat make sense. Kita harus dekat Tuhan itu make sense. Kalau nggak deket Tuhan justru nggak make sense. Kamu mau deket siapa? Kok bisa apa? Nggak ada apa-apa. Di dunia nggak menawarkan apa-apa. Gitu. Jadi kalau mau pakai logika boleh. Kita pakai logika yuk. Mana yang make sense? Kalau mereka menolak agama atau Alkitab, lah kau pakai buku apa? Nanti kita tunjukkan yang mana yang make sense. Nggak pakai apa-apa, lebih nggak make sense lagi. Kalau umurnya baru berapa, kok ngelawan yang ribuan tahun hikmatnya, wisdomnya lawan yang ribuan tahun, nggak make sense kok. Gitu. Ya Begitu, betul Bu. sih, Pak. Jadi kita Ya, mesti menyadarkan orang dengan cara berpikir dia juga. Mau pakai logika boleh, mau pakai apa lagi boleh. Sebab kebenaran dilihat dari sisi manapun tetap benar, Bu. ya, betul Sayang sih. sekali Memang orang tidak banyak yang mengerti dengan lengkap bahwa semua yang di Alkitab itu make sense. ya memang betul sih, Pak. Ya. Ya. Memang serba salah sih beda di negara saya tinggal ini kan orang-orangnya kan semua pakai logika gitu loh, Pak. Ya. Jadi untuk menjelaskan secara firman tuh kayaknya tabu buat mereka. Kita kayaknya itu kan cuma cerita-cerita. Maksudnya mereka nggak mau percaya dengan hal-hal seperti itu gitu loh, Pak. Ya. Kalau misalnya itu cuma cerita, tapi kan ada buktinya. Ya Sama memang dengan sih gini. betul ya. Sama dengan gini. Nanti mereka percaya apa gitu ya. Kita balikin lagi. Itu cuma cerita kamu, buktinya mana? Nggak ada. Ayo. Itu. Ya memang tantangan juga sih Pak hidup di Ya, negara betul. yang orang-orang seperti ini itu kadang di tempat pekerjaan pun juga kalau kita nggak menghargai mereka LGBT juga kadang kita kena sanksi juga itu loh Pak. Itu kan juga berat juga tantangannya seperti itu. Ya. Makanya kemurtatan memang harus terjadi kan. Tapi kita Memang. sebagai orang percaya apalagi di negara saya tinggal ini kayaknya normal. Kayaknya mereka itu LGBT itu natur lahir seperti itu. Padahal kan Nah, sebenarnya enggak gitu loh, Pak. ya itu penyimpangan. Ya, Banyak sekali makasih Pak Wisnu. penyimpangan di Ya, dunia ini yang dianggap normal, Bu. ya, memang di sini semuanya dianggapnya sih normal. Itu kan natur, itu kan memang dia born seperti itu. Padahal enggak Ya, seperti itu. ya. Karena nggak usah begitu deh, Bu. Poligami dianggap normal di zaman sekarang. Itu nggak normal. Gitu. Iya, betul sih. Masa cinta dibagi-bagi itu kan nggak normal sebenarnya. Ya kan? Iya. Nah, kita jangan ikut yang nggak normal. Kita tetap harus normal di mata Tuhan. Begitu ya, Ibu. Iya, Pak. Makasih Pak Oke, penjelasannya Pak. Tuhan berkati. Salam, selamat malam. Salam, selamat malam. Udah habis, nggak ada yang nanya kebetulan nih. Biasanya banyak loh. Oke, baik Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita tundukkan kepala, yuk. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Biarlah semua yang kami dengar, kami mengerti, boleh menjadi hikmat bagi kami semua. Agar kami tidak larut ke dalam dunia yang gelap. Terima kasih ya Tuhan.
Terima kasih tangan yang mendukung pekerjaanmu ini, berkati juga mereka. Juga kami semua yang mau belajar, merendahkan diri, mau menjadi anak Allah. Kami mohon berkat-Mu turun atas kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.